Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Dalam video kali ini saya akan membahas filsafat politik dari Ibnu Khaldun, filsuf Muslim yang lahir tahun 1332 Masehi dan meninggal pada tahun 1406 Masehi. Ketika membahas filsafat politik dari Ibnu Khaldun ini, maka mau tidak mau kita akan membahas dimensi etika politiknya. Kenapa? Karena ketika para filsuf Muslim, termasuk di sini Ibnu Khaldun, berbicara soal filsafat politik, berbicara soal politik, maka selalu dikaitkan dengan persoalan moral. Maka ketika persoalan moral lekat di dalam kaitannya dalam hal politik, di situ juga kita akan membincang problem etika. Ini misalkan Ibnu Khaldun ya pernah mendefinisikan bahwa politik menurut Ibnu Khaldun itu adalah mekanisme atau cara mengatur rumah tangga atau kota dengan didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan kebijaksanaan tertentu. Di sini ada prinsip-prinsip moral yang mendasari tata kota, tata negara. Maka ketika membincang politik, membincang problem filsafat politik dari Ibnu Khaldun, mau tidak mau kita akan menyangkut dengan problem etika politik. Disinilah kemudian diberi judul etika politik. Nah, bagaimana secara rinci konsep etika politik dari Ibnu Khaldun? Ikuti slide-slide yang berikutnya. Ya, kita mulai dari sosok Ibnu Khaldun ini dulu. Ibnu Khaldun ini adalah seorang filsuf Muslim yang asalnya itu dari Tunisia. Ini termasuk filsuf Muslim pasca Ibnu Rus. Jadi kalau ada yang bilang filsafat itu hilang setelah Ibnu Rus, itu kurang tepat karena ya Ibnu Khaldun masih ada. Dan beliau, Ibnu Khaldun ini adalah seorang yang dikenal sebagai bapak ilmu historiografi, bapak sosiologi Islam, filsuf juga. Jadi memang pada saat itu, pada para filsuf itu tidak hanya menguasai satu bidang sebagaimana ilmuwan saat ini. Jadi pada saat itu banyak bidang dikuasai, memang banyak hal yang beliau kuasai. Jadi ilmuwan pada saat itu adalah ilmuwan yang menguasai banyak bidang, tidak seperti sekarang ini. Maka wajar ketika Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai sosok yang menguasai banyak bidang. Termasuk dia dikenal sebagai sosiolog Muslim pertama, pelopor sosiologi, bisa dibilang seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu. Dan dia juga filsuf karena pemikiran-pemikirannya sangat kental nuansa filsafat, termasuk ajarannya tentang etika politik yang akan kita bahas hari ini. Salah satu karya dari Ibnu Khaldun yang terkenal itu adalah Muqaddimah. Dan menariknya di dalam Muqaddimah ini Ibnu Khaldun memang tidak pernah membuat bab khusus tentang etika. Tidak ada. Akhlak misalkan tidak ada di situ. Tetapi kita bisa melihat secara jauh bagaimana Ibnu Khaldun di dalam pemikirannya di Muqaddimah, di buku-bukunya yang lain, itu ada unsur pemikiran etika politik yang akan kita bahas secara lebih jauh di slide-slide yang berikutnya. Ya, pembahasan yang saya ambil di sini itu pembahasan tentang etika politik Ibnu Khaldun. Saya mengambil ini dari disertasi guru saya, Bapak Imam Iqbal, yang judulnya Etika Politik Ibnu Khaldun. Nah, menurut Pak Iqbal, penelitian tentang politik Ibnu Khaldun ini menarik. Kenapa? Karena ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh Pak Iqbal di disertasi itu. Salah satunya karena di dalam ketika bicara soal filsafat Islam, maka topik-topik yang akan selalu mewarnai filsafat Islam itu adalah topik-topik soal epistemologi, soal metafisika, soal ketuhanan dan seterusnya. Jarang yang menyentuh persoalan etika. Maka ketika membahas salah satu filsuf Muslim,
Ibnu Khaldun misalnya akan menarik ketika membahas dimensi etikanya. Walaupun oleh beberapa peneliti seperti Majid Fahri, Ibnu Khaldun tidak dikatakan sebagai salah satu filsuf yang mempunyai pemikiran etika. Tapi sebenarnya Ibnu Khaldun seperti yang saya katakan tadi ketika menjelaskan politik, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi juga, politik dalam pemikirannya Ibnu Khaldun itu selalu berbasiskan kepada moral. Sehingga ketika membincang politik menurut Ibnu Khaldun, kita mau tidak mau akan berkaitan dengan etikanya. Dan etika politik Ibnu Khaldun ini menarik. Kenapa? Karena dia cenderung berbeda dengan kebanyakan filsuf muslim pada masanya dan sebelumnya. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun itu ketika membincang problem etika politik, dia membincang etika politik dalam konteks historisitasnya, bukan normativitasnya. Kalau para filsuf sebelumnya ketika membincang etika politik, selalu membincang dalam konteks normatif, ideal. Misalkan Ibnu Al-Farabi, Madinah Al-Fadilah misalkan. Itu mengandaikan ada negara ideal, ada yang begini dan seterusnya, moralitas, menyusun norma-norma. Kalau Ibnu Khaldun tidak. Ibnu Khaldun itu ketika membincang etika politiknya, dia memberikan penjelasan atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia amati. Dia mendeskripsikan itu historis daripada normatif dan tidak cenderung mengambil jarak untuk mengatakan yang ini seharusnya begini, yang ini seharusnya begini. Tidak. Cenderung mendeskripsikan, tidak memberikan aturan-aturan normatif di dalamnya, sehingga dia cenderung historis daripada normatif. Maka dari itu kemudian pemikiran etika politik Ibnu Khaldun ini menjadi menarik untuk dikaji. Nah, ketika akan membahas etika politik Ibnu Khaldun, kita akan membincang etika politik Ibnu Khaldun ini dalam landscape 3 hal ini. Yang pertama, kita akan membincang bagaimana struktur etika politik yang dikenalkan oleh Ibnu Khaldun. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana karakteristik ciri khas dari etika politik Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir, kita akan membahas kritik atas pemikiran etika politik Ibnu Khaldun. Kita mulai dengan melihat struktur etika politik menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi secara umum struktur etika politik yang ada di dalam kehidupan Ibnu Khaldun saat itu ada 2. Yang pertama aswabiyah atau kesukuan, yang kedua keagamaan. Rincinya seperti ini. Kita mulai dari struktur etika politik kesukuan. Nah, dalam membaca struktur etika politik kesukuan ini, kita akan membaginya menjadi 3. Kita akan melihat bagaimana sistem nilai yang dianutnya, bagaimana kelembagaan politiknya, dan bagaimana apa legitimasi politiknya. Kita mulai dari sistem nilainya. Sistem nilai dari etika politik kesukuan atau asobiyah ini adalah sistem nilai jahiliyah. Di situ ada nilai seperti muru'ah, kewibawaan, keagungan komunal, keagungan kalangan ya, keagungan suku. Itu yang menjadi sistem nilainya. Maka menjadi baik pada saat itu etika ya, karena etika itu membincang soal nilai baik. Jadi nilai baik dan buruk itu tergantung kepada muru'ahnya, kewibawaan suku dan keagungan dari kesukuannya. Bagaimana dengan kelembagaan politiknya? Kelembagaan politiknya itu adalah berbentuk dinasti atau daulah. Jadi kalau kalian mendengar istilah-istilah daulah pada saat itu berarti sistem atau struktur etika politiknya itu adalah etika politik kesukuan, dinasti. Terus legitimasi politiknya apa? Yang menjadikan dasar dari politik kesukuannya itu apa? Nah, yang menjadi legitimasi politiknya, pembenar atas politiknya itu adalah kapasitas individual.
Jadi pemimpinnya yang ditunjuk biasanya mereka orang-orang yang memiliki kapasitas yang kuat, yang hebat, yang memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin. Kapasitas individu dari pemimpinnya itu adalah legitimasi politiknya. Selain itu, yang menjadi legitimasi politiknya tentu saja karena ini adalah politik asobiah, kesukuan, maka yang menjadi legitimasi politiknya itu adalah ikatan solidaritas. Ikatan solidaritas komunal masyarakatnya, kesukuannya itulah yang membentuk, yang melegitimasi, yang membenarkan sistem politiknya, struktur etika politiknya. Jadi tiga hal inilah yang menjadi struktur etika politik asobiah atau kesukuan. Bagaimana dengan keagamaan? Kalau struktur etika politik keagamaan, sistem nilainya itu berdasarkan tauhid dan keadilan. Jadi ada tauhid, ada keadilan yang mendasari sistem nilainya. Yang baik itu berdasarkan tauhid, berdasarkan agama. Yang baik itu adalah yang adil, yang menghargai keadilan. Jadi sistem nilainya itu berdasarkan kepada dua hal ini. Lalu kelembagaan politiknya berbeda dengan asobiah tadi yang kelembagaan politiknya itu adalah daulah. Dalam kelembagaan politik keagamaan, sistem etika, struktur etika politik keagamaan, kelembagaan politiknya itu adalah khilafah. Ini tentu saja ini pada saat itu ya, kelembagaan politiknya itu adalah khilafah menurut Ibnu Khaldun. Legitimasi politiknya apa? Legitimasi politiknya tentu teologis. Jadi tentu ada hal-hal yang bersifat dimensi ilahi yang menjadi legitimasi politiknya, entah itu Quran, hadis, dan seterusnya. Selain dimensi teologis yang menjadi legitimasi politiknya, ada juga dimensi sosiologis katanya Ibnu Khaldun. Apa itu? Pemilihan atau ijma dan baiat atau pengangkatan ya, atau apa ya, pengesahan dari secara umum dari hasil ijma ini. Ini dimensi sosiologis yang melegitimasi struktur etika politik pada saat itu. Dalam konteks struktur etika politik keagamaan. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bagaimana karakteristik dari etika politik Ibnu Khaldun. Tiga karakteristik ini adalah yang melekat kepada karakteristik etika politiknya Ibnu Khaldun menurut Bapak Imam Iqbal. Yang pertama karakter deskriptif dan yang kedua teleologis, ketiga sekularisasi. Kita mulai dari yang deskriptif. Ini sebenarnya sudah saya singgung di awal tadi. Pemikiran etika politik Ibnu Khaldun itu bisa dikarakterkan sebagai etika politik yang deskriptif. Karena kalau kita melihat bagaimana Ibnu Khaldun menjelaskan soal prinsip-prinsip atau struktur etika politik di dalam pemikirannya, dia cenderung bercorak historis, menceritakan, mendeskripsikan tanpa memberikan menjudge ini baik, buruk, dan seterusnya. Dia hanya mendeskripsikan saja. Kalau politik keagamaan begini, kalau politik kesukuan begini, tidak memberikan penilaian lebih atas itu. Dia akhirnya menurut Pak Iqbal dengan begini dia cenderung deskriptif. Ini berbeda tentu saja dengan karakter etika politik yang dikenalkan oleh para filsuf-filsuf sebelum dia. Karakter etika politik Ibnu Khaldun yang berikutnya adalah karakteristik teleologis. Teleologis di sini maksudnya begini. Ibnu Khaldun itu kalau kita amati struktur atau etika politiknya itu cenderung mengukur baik buruknya sesuatu atau realitas politik itu berdasarkan orientasinya, berdasarkan tujuannya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya baik, maka walaupun buruk, ya bisa juga baik. Dinasti misalkan. Kalau pada filsuf sebelumnya, ini politik dinasti sering dianggap sebagai kurang baik. Tapi menurut Ibnu Khaldun, dalam beberapa hal, politik
sistem politik daulah atau dinasti ini bisa jadi baik karena punya tujuan-tujuan baik. Karakter teleologis dari Ibnu Khaldun ini juga terlihat ketika dia melihat uh, unsur baik buruk realitas politik dari etika politik keagamaan. Ketika membincang etika politik keagamaan, Ibnu Khaldun itu memandang bahwa baik buruknya sesuatu itu bergantung kepada makosidus syariah dari politik, yaitu membangun kemaslahatan umat. Gitu. Jadi baik buruknya itu diukur dari tujuan-tujuannya. Gitu. Maka itu kemudian Ibnu Khaldun ini dikarakterisasi sebagai etika politiknya itu bernuansa teleologis. Yang berikutnya, karakter yang terakhir dari etika politik Ibnu Khaldun itu adalah sekularisasi. Kenapa dianggap sebagai sekuler? Karena Ibnu Khaldun itu mendepolitisasi agama dan juga mendesakralisasi politik. Jadi depolitisasi agama dan desakralisasi politik ada di dalam pemikirannya Ibnu Khaldun. Ini misalkan terlihat dari sini. Secara etik, menurut Ibnu Khaldun, politik tidak bisa hanya diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip etika Islam saja sebagai satu-satunya fundamen sistem nilainya. Itu artinya ada desakralisasi politik dan ada depolitisasi agama. Depolitisasi agama ini Islam tidak menjadi satu-satunya. Ini Islam tidak menjadi satu-satunya, depolitisasi. Didesakralisasikan juga politiknya. Karena kita juga perlu mempertimbangkan realitas sosial, kultural di mana politik itu ditegakkan. Di sini secara tidak langsung ada semacam pemisahan antara mana yang agama dan mana yang politik. Sehingga di dalam etika politiknya Ibnu Khaldun dikarakterisasi sebagai sekularisasi. Ada cenderungan sekularisasi di dalam etika politik Ibnu Khaldun. Yang terakhir, ini kita akan membincang, kalau tadi kita membincang karakteristik, struktur etika politiknya, terakhir kita akan membahas kritik atas etika politik Ibnu Khaldun. Di dalam bukunya Pak Iqbal itu, Iqbal menyatakan bahwa etika politik Ibnu Khaldun ini cenderung ambivalen atau paradoks. Kenapa? Karena dia di satu sisi mengidealkan khilafah, tetapi di sisi lain sekaligus mendesakralisasikan khilafah. Ini dalam konteks etika politik keagamaannya. Sementara dalam etika politik Asobiyah itu menurut Ibnu Khaldun dipandang sebagai pangkal moralitas kekuasaan dari politik asobiyahnya, pangkal moralitasnya. Tetapi juga sekaligus sebagai ujung dari ketidakbermoralan politiknya. Nah, ini ambivalen seperti ini. Jadi ini ambivalensi yang terjadi di dalam etika politiknya Ibnu Khaldun. Namun katanya Pak Iqbal, ini bukanlah hal yang sesuatu yang negatif, karena ini adalah sesuatu yang positif. Di sini kita menjamin terciptanya suatu ruang untuk mendialogkan tuntutan etika agama yang normatif dan realitas politik yang historis. Jadi ada tuntutan agama yang sifatnya normatif dan ada realitas politis yang tuntutannya historis. Dan ini harus dipertemukan di dalam ruang ini. Dan ambivalensi ini memungkinkan keduanya untuk bertemu. Idealitas agama dan realitas sosial itu harus dipertemukan. Sebagaimana ini misalkan ditemukan di dalam konteks keindonesiaan, kalangan nasionalis yang religius tetapi sekaligus nasionalis. Mereka menghormati tuntutan ideal agama sekaligus menghormati realitas politik keindonesiaan. Nah, inilah ambivalensi. Dikritik, tetapi ambivalen ini adalah sesuatu yang positif.
karena dia menjamin terciptanya ruang pertemuan antara idealisme dan realitas. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang filsafat politik Ibnu Khaldun, terutama etika politik Ibnu Khaldun. Eh, Terima kasih. Rujukan yang saya ambil itu adalah disertasi dari guru saya, Bapak Imam Iqbal. Ini disertasinya. Bisa juga dicari kalau ingin membaca lebih lanjut di Dikilip UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.